80 malaikat membawa satu ayat paling sakti. Satu ayat ini sangat ampuh untuk tujuan apa saja. Karena ketika satu ayat ini turun, dibawa oleh 80 malaikat. Kemudian satu ayat ini ternyata menjadi satu ayat yang paling ampuh di dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat ini bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Oleh sebab itulah, mari hafalkan satu ayat ini. Satu ayat saja, ya, tidak banyak ayat. Satu ayat saja yang menjadi puncak segalanya. Jadi ini ada satu ayat yang menjadi puncak. Bahkan dikatakan satu ayat ini paling sakti, paling ampuh, sangat ampuh untuk tujuan apa saja. Baik untuk tujuan menarik rezeki, untuk tujuan kesembuhan, kesehatan, untuk tujuan menolak berbagai macam bencana, musibah, malapetaka, dan terutama untuk mengusir santet, jin, siluman. Ayat ini pokoknya sakti luar biasa. Bisa untuk tujuan apa saja tergantung niat dari sang pembacanya. Dan kalau bisa dibaca berulang-ulang, ayat ini bisa untuk menundukkan sukmanya banyak orang. Ini kan luar biasa. Jadi bisa untuk menarik rezeki, lijar bir rezeki, perintah untuk tujuan kesehatan, bisa untuk tujuan perlindungan, bisa untuk tujuan mengusir jin jahat, mengusir setan, untuk pagar, untuk apa saja tergantung niat dan tujuan dari sang pembaca. Nah, dasar hadisnya bisa kita baca riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa durwatuhu, nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan, wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawusilat biha aw fawusilat bi suratil Baqarati. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Baqarah menjadi puncak punuknya Al-Quran. Jadi puncak atau punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa dzirwatuhu, dan menjadi punuknya Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin, telah turun beserta setiap ayat minha daripada surat Al-Baqarah, thamanuna malakan, oleh 80 malaikat. Jadi surat Al-Baqarah ini masing-masing ayatnya tatkala turun disertai oleh 80 malaikat. Wastukhrijat, dan telah dikeluarkan satu ayat yang paling sakti, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy, dari bawahnya arsy. Fawusilat biha, lalu disambungkan terhadap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum biha, dengannya surat Al-Baqarah. Aw fawusilat bi suratil Baqarati, atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini disambungkan dengan surat Al-Baqarah. Nah, sekarang tebak ayat apa yang diawali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo ditebak nih. Di dalam Al-Quranul Karim, satu ayat di dalam surat Al-Baqarah khususnya, ingat-ingat, di dalam surat Al-Baqarah yang satu ayat saja tetapi diawali dengan redaksi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, benar, ada yang bisa menjawab, yaitu ayat kursi. Ayat kursi itu terletak di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi surat Al-Baqarah ayat 255 itu adalah ayat kursi. Nah, ayat kursi mengapa sih menjadi ayat yang paling sakti? Nah, banyak sekali lah orang Islam Indonesia sudah paham, terutama untuk mengusir jin, untuk mengusir santet, siluman, banyak macam-macam lah yang bersifat bahaya-bahaya itu. Dan bisa untuk lijal rezeki, untuk menarik rezeki, tergantung niat dan tujuan.
bisa untuk pengobatan, kesehatan, kesembuhan. Niatnya yang jelas ya, kalau misalnya niatnya hanya untuk mengusir setan, jin, siluman ya insya Allah langsung terkabul. Nyatanya orang Indonesia banyak sekali yang menggunakan ayat kursi sebagai andalan. Ayat kursi sebagai andalan untuk mengusir jin, siluman, hantu dan seterusnya. Tetapi sayang, jarang menggunakan ayat kursi dipakai andalan untuk menarik rezeki, padahal ayat ini bisa untuk apa saja. Oleh sebab itulah misalnya kalau kita saat ini tidak punya uang, ingin menarik uang, gunakan ayat kursi. Seandainya saat ini kita rezekinya itu sempit, sulit, tidak begitu lancar, gunakan ayat kursi. Niatnya loh, kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Maka tatkala kita ingin mengobati orang, niatkan, kan niatnya jelas ingin mengobati orang. Tatkala niatnya ingin mengusir setan, ya niatnya tergantung niat. Dan ayat kursi itu sudah terbukti ampuh kalau dipakai untuk mengusir setan, jin, siluman. Tetapi sekarang kita gunakan untuk menarik rezeki, menarik uang, atau untuk pengobatannya. Masih hafal ayat kursi? Ya apalah. Ayat kursi itu kan cuma satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ayat kursi ini kan kalau kita pas tahlilan juga sering dibaca. Coba bayangkan, ayat kursi itu tatkala kita tahlilan sudah sering baca ayat kursi. Nah, oleh sebab itulah caranya kalau kita ingin menggunakan ayat kursi sesuai dengan tujuan dan niat masing-masing. Ingat, kalau pas ingin menarik uang, ya kita dalam hati, ya Allah, dengan fadilahnya ayat kursi saya ingin minta uang kepadamu sebanyak-banyaknya. Atau dengan fadilahnya ayat kursi kami minta rezekinya diperbanyak, dilancarkan, mudah datang dari arah mana saja. Jadi satu ayat kursi ini ya, ingat fadilahnya bukan hanya untuk mengusir setan, jin, siluman, untuk mengusir santet, tetapi bisa digunakan untuk apa saja karena masing-masingnya ada malaikatnya. Demikian, silakan dihafalkan, kemudian silakan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.